itu buah enak, dekatlah sana. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh melarang mendekati pohon itu? Karena pohon itu enak sekali rasanya. Cobalah kau dekat-dekat, rasakan satu saja. Pokoknya dikasih was-was gitu kan. Tetapi was-was syaitan tidak berguna. Adam tetap saja kuat imannya, Hawa juga sama. Ketika langkah pertama iblis tidak sanggup menggoda Adam dengan cara was-was, maka iblis pun naik kepada langkah berikutnya dengan cara qasam, dengan cara sumpah. Ingat, mereka itu banyak langkah yang bisa mereka lakukan. Makanya Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kau ikut langkah-langkah setan, karena mereka banyak langkahnya, ya. Ketika dengan cara was-was tidak bisa nih, mulailah mereka dengan cara sumpah. Maka Allah mengatakan wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Maka iblis datang kepada Adam, ya Adam, wallahi demi Allah, katanya, sesungguhnya saya datang kepadamu sebagai pemberi nasihat. Inni lakuma laminan nasihin. Saya bagi kalian berdua itu adalah orang yang akan memberikan nasihat. Tentu Adam alaihi salatu wassalam tidak menyangka kalau di alam para malaikat, apalagi di sorga, ada orang bersumpah untuk sebuah kedustaan. Itu mustahil. Ini kan di sorga, di alam malaikat, tidak mungkin orang bersumpah untuk sebuah kedustaan, karena sebelumnya belum ada sumpah menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahi demi Allah, ya kan. Rupanya Adam alaihi salatu wassalam terkecoh karena melihat tidak mungkin di alam malaikat, di sorga, orang bersumpah untuk sebuah kedustaan, mustahil, ya. Disitulah Adam akhirnya terkecoh dengan sumpahnya iblis ketika mengatakan, demi Allah wahai Adam, saya ini sebagai penasehat bagi kalian. Kenapa Allah melarang engkau dekat-dekat pohon itu? Karena dua perkara, antakuna malakaini au takuna minal khalidin, bahwa kalau kau makan buah itu kau akan jadi malaikat atau engkau akan kekal di sorga, dan itu Allah tidak kehendaki. Maka Adam alaihi salatu wassalam melihat sumpahnya iblis, dan tidak mungkin orang bersumpah di sorga atau di alam malaikat untuk sebuah kedustaan. Akhirnya ngeper juga, ikut juga perintah iblis. Mulailah dia mendekati pohon itu, kemudian memakan buahnya. Tiba-tiba ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melihat dua makhluknya Adam dan Hawa memakan buah itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan semua pakaiannya terurai. Pakaian yang dipakainya itu pakaian yang terbuat dari sutra, min sundusin wa istabrakin wa hullu asawira min fiddah. Kan di sorga itu kan pakaiannya dari sutra semuanya. Satu orang itu 70 lipat pakaian, ya, saking indahnya gitu. Tiba-tiba pakaian itu apa? Terurai, lepas dari badan Adam alaihi salatu wassalam, ya, lepas dari badan Hawa alaihi salam. Maka mereka akhirnya tampak aurat satu dengan yang lainnya. Maka Adam alaihi salatu wassalam malu melihat aurat Hawa, dan Hawa pun malu melihat aurat Adam, dan kedua-duanya saling malu untuk terlihat auratnya. Maka Adam pun kemudian pergi menjauh dari Hawa, Hawa pun pergi menjauh dari Adam. Maka mereka saling menjauh di sorga. Karena seluruh makhluk yang ada di sorga itu semuanya melihat. Makhluk yang ada di sorga itu semua bisa bicara, lain dengan makhluk yang ada di bumi. Kalau di bumi pohon tidak bisa bicara, tapi di sorga bisa bicara, karena semua makhluk yang ada di sorga itu mengucapkan salam, ya. Kalau kita lewat di sebuah pohon, pohon akan mengucapkan assalamualaikum, ya. Kalau kita lewat di sebuah batu, batu akan mengucapkan assalamualaikum, karena ucapan di sorga itu semua salam. Sehingga Adam tidak bisa sembunyi di mana saja, dia bersembunyi di situ bisa bicara makhluk sorga itu. Dari situlah maka Adam malu, merasa malu, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Adam, mau hendak lari kemana wahai Adam, kau tidak bisa bersembunyi, ya. Maka dari situlah kemudian Adam pun menyesal, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala sudah murka, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Adam ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sesatkan Adam, qulnah bitu minha jami'ah, maka keluarlah kalian semuanya dari sorga ini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya, fa'azallahuma syaitanu anha, lalu setan memperdayakan keduanya Adam dan Hawa
dari sorga, fa akhrajahuma mimma kana fi, dan mengeluarkan keduanya dari sorga. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana di sorga, dan kami berfirman, turunlah kalian, sebagian kamu akan menjadi musuh bagi yang lainnya, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Maka di sini ketika kemudian makhluk 3 orang ini, 1 iblis, 2 Hawa, dan 3 Adam, setelah kemudian keduanya memakan buah larangan, Allah pun murka. Maka Allah berfirman kepada ketiganya ini, kepada Adam, Hawa, dan iblis, bahwa kalian akan memusuhi sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya. Dari sinilah permulaan permusuhan iblis dengan umat manusia, karena Allah yang mengatakan seperti itu, kalian akan jadi musuh kalau seperti ini. Ya, dan betul, iblis akan senantiasa jadi musuh, bahkan musuh abadi bagi manusia sejak Adam diciptakan sampai kiamat dibangkitkan. Musuh kita yang nyata hanya iblis, laknatullah alaihi. Kemudian Allah mengatakan, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Ada yang mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan Adam dari sorga, maka Adam diturunkan di Sri Lanka. Di Sri Lanka, daerah Sri Lanka. Ya. Tetapi Hawa diturunkan di Jeddah. Ya, di Jeddah, Saudi. Ya. Kemudian, dan itu pendapat yang banyak dikuatkan para ulama, ya, di daerah Hindi, Sri Lanka. Kemudian Hawa di Jeddah. Maka kemudian karena ketika itu belum ada manusia, ya, dan iblis juga diturunkan di bumi juga. Tapi iblis turun di mana, wallahu alam. Ya. Tapi yang jelas tiga-tiganya sama-sama diturunkan di bumi. Lah, iblis tentu kembali kepada kelompoknya, karena memang sudah ada jin di bumi ini. Ya, karena dia sudah jahat di langit, kemudian turun ke bumi, maka dia bergabung dengan jin-jin jahat yang dulu pernah dipenjarakan dia, yang ada di lautan, yang ada di hutan-hutan, dan dia yang memimpinnya, kepala gengnya, kan begitu ya. Maka dia pun membuat istana di tengah lautan, sebagaimana perkataan Ibnu Sayyad di hadapan Rasulullah ketika ditanya oleh Nabi SAW, maka Ibnu Sayyad mengatakan, wa kana arshuhu 'alal ma', dan istananya iblis ada di tengah lautan. Ya kan? Maka kemudian Adam alaihi salatu wassalam saling mencari. Dia mencari istrinya, istrinya mencari dirinya. Entah berapa hari, berapa bulan, berapa tahun. Tapi Allah Subhanahu wa taala akhirnya takdirkan mereka berjumpa di Arafah. Mereka berjumpa di Arafah. Di Arafah inilah tempat perjumpaan Adam dan Hawa. Arafah itu bukan bagian tanah haram, tidak masuk tanah haram dia, di luar tanah haram. Arafah itu, ya. Jadi ada sebagiannya di luar tanah haram. Maka kemudian Adam alaihi salatu wasallam diperjumpakan dengan Hawa di Arafah ini, di bukit Arafah. Maka disitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan satu kalimat pertama kali di bumi. Sebelumnya Allah tidak pernah mengajarkan kalimat. Satu kalimat yang Allah ajarkan pertama kali di bumi kepada Adam dan Hawa untuk diucapkan keduanya. Apa kalimat itu? Kalimat itu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini kalimat pertama yang ada di bumi. Rabbana zalamna, ya Rabb, kami telah mendolimi diri kami. Rabbana zalamna anfusana, diri-diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni diri-diri kami, lanakunanna minal khasirin, tentu kami akan senantiasa terus menjadi hamba-Mu yang merugi. Maka teruslah Adam dan Hawa mengucapkan kalimat ini, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berdoa kepada Allah dan meminta ampun.
Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat. Fataba alaihi, Allah pun menerima taubatnya. Setelah membaca kalimat itu, Allah menerima taubatnya. Innahu huwat tawwabur rahim. Dan sungguh Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ya. Maka dari situlah ketika Allah Subhanahu wa taala menerima taubat Adam dan mengampuni dosa-dosanya. Makanya orang-orang yang haji, kita tahu bahwa haji itu letaknya di Arafah. Kata Rasulullah, al-hajjul Arafah. Haji itu letaknya di Arafah. Maksudnya tempat yang paling mulia di antara manasik-manasik yang lainnya. Pada tanggal 9 Dzulhijjah orang haji itu berada di Arafah sedang wukuf. Maka apabila Allah takdirkan Anda haji, maka mintalah kepada Allah ampunan sebagaimana Adam meminta ampunan di Arafah. Maka siapapun yang datang ke Arafah berlumuran dengan dosa, kemudian meminta ampun kepada Allah, pasti Allah akan ampuni. Sebagaimana Adam alaihi salatu wassalam meminta ampun di Arafah. Setelah Allah Subhanahu wa taala kemudian ampuni Adam di Arafah, maka Adam pun kemudian masuk ke tanah suci dengan sudah tidak memiliki dosa. Jadi dia meminta ampun di luar haram, kemudian masuk ke dalam haram, kemudian dia pun mendekati Ka'bah karena Ka'bah sudah dibangun oleh para malaikat sebelumnya. Ya, kemudian dirawat oleh Adam alaihi salatu wassalam untuk menjadi tempat tawafnya, tempat beribadahnya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi. Sampai akhirnya Ka'bah pun hilang, terkubur pondasinya setelah meninggalnya Adam alaihi salatu wassalam, baru kemudian dikeduk lagi, digali lagi, dicari lagi pondasinya di zaman Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah ketemu, maka Ibrahim dan Ismail pun meninggikan Ka'bah itu